warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam perbandingan administrasi negara, kita fokus membahas mengenai salah satu jenis pelayanan publik antara negara Indonesia dan negara Swedia. Sebelum kita ke materi, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara tersusun dari 3 konsep, yaitu perbandingan, administrasi, dan negara. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama dengan objek tertentu. Perbandingan administrasi negara bisa kita lihat dari berbagai macam aspek. Pertama, proses dalam administrasi negara. Kedua, perencanaan. Ketiga, proses penganggaran. Dan keempat, yaitu jenis pelayanannya. Lantas, bagaimana perbandingan jenis pelayanan antara negara Indonesia dan negara Swedia? Mari kita simak video selanjutnya. Konsep pelayanan publik dalam perbandingan administrasi suatu negara. Konsep ini merupakan sebuah konsep rujukan pada setiap negara yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Tujuan perbandingan berusaha memberikan kontribusi, pengetahuan, dan eksplorasi konseptual teoritis, dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang lebih relevan. Berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada suatu tempat yang berlainan, namun dapat menjadi rujukan atau landasan awal bagi suatu negara. Baik, pada sesi kali ini akan membahas lebih jauh mengenai tentang bagaimana perbandingan salah satu jenis pelayanan publik yang ada di negara Indonesia dan negara Swedia. Baik, salah satu bentuk dari pelayanan publik ialah kartu identitas atau yang lebih dikenal sebagai IKTP, yang merupakan hak yang perlu diperoleh oleh warga negara atau penduduk di sebuah negara. Lantas, bagaimana kualitas pelayanan IKTP yang ada di negara Indonesia dan negara Swedia? Berikut beberapa penjelasan. Ada 3 hal yang menjadi kajian perbedaan dan perbandingan pelayanan publik, yaitu KTP. Yang pertama adalah bentuk dan gambaran umum KTP. Yang kedua adalah ciri IKTP itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kegunaan IKTP. IKTP yang dimiliki oleh negara Indonesia yang merupakan kartu tanda penduduk dibuat secara elektronik masih menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya, IKTP masih belum merata, bahkan munculnya kasus korupsi dari pendanaan IKTP. Sisi lain, hal yang menjadi ciri khas yang melekat dari IKTP ialah nomor induk kependudukan hanya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan paspor, SIM, nomor wajib pajak, polis asuransi, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa IKTP di Indonesia masih belum bersifat multifungsi. Kita lihat kegunaan IKTP di Indonesia hanya sebatas identitas jati diri, dapat digunakan sebagai kartu suara dalam pemilihan dan pembukaan rekening di bank. Jika dibandingkan, tentu IKTP Swedia dapat dikatakan jauh lebih canggih. IKTP Swedia merupakan kartu identitas yang telah menggunakan sistem biometrik. IKTP Swedia juga memakai sistem yang lebih dikenal sebagai PIN atau Personal Identity Number. Menariknya, setiap orang yang telah memiliki PIN maka akan ditanggung oleh asuransi nasional serta mendapatkan pendidikan gratis. Beberapa kegunaan IKTP Swedia juga dapat digunakan untuk keliling Eropa serta beberapa negara di luar Eropa lainnya.
serta iktp juga dapat digunakan sekaligus sebagai nomor induk mahasiswa atau NIM untuk di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan, dapat digunakan untuk memeriksa diri ke dokter tanpa perlu membuat janji terlebih dahulu. Sederhananya, KTP di Swedia telah terhubung dengan sistem kesehatan, pendidikan, asuransi, tagihan listrik, telepon, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa iktp Swedia dapat dikatakan sebagai iktp multifungsi. Perbandingan administrasi merupakan sebuah rujukan pada setiap negara yang dapat mengelola aktivitas pemerintahan yang baik.